Oke, daon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Haikal dari 11.2. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan hewan. Apa itu jaringan? Jaringan merupakan kumpulan sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Beberapa jaringan berkelompok membentuk organ. Jaringan penyusun organ-organ tubuh hewan dan manusia dikelompokkan menjadi 4 kelompok: jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Pengelompokan ini didasarkan pada bentuk sel penyusunnya. 1. Jaringan epitelium tersusun sangat rapat satu dengan lainnya. Lapisan sel selalu menghadap ke permukaan. Jaringan epitelium terdiri dari 2 komponen, lapisan sel dan lapisan bawah, yaitu membran basal, tempat melekatnya lapisan sel, avaskular, tanpa pembuluh darah, regenerasi tinggi. Jenis-jenis jaringan epitelium. 1. Jaringan epitel disklasifikasikan berdasarkan jumlah lapisan sel yang menyusunnya, terdiri dari epitel selapis, epitel berlapis. 2. Jaringan epitel disklasifikasikan berdasarkan bentuk sel yang menyusunnya. 1. Epitel pipih. 2. Epitel kubus. 3. Epitel silindris. 1a. Epitelium pipih selapis disusun oleh selapis sel berbentuk pipih. Umumnya berfungsi untuk pertukaran gas atau zat lainnya. Contohnya epitel pada alveolus dan dinding pembuluh kapiler. B. Epitelium kubus selapis disusun oleh selapis sel berbentuk kubus. Biasanya terdapat pada saluran atau kelenjar. Membentuk dinding saluran ginjal, membungkus ovarium. Ini gambarnya. C. Epitelium silindris selapis disusun oleh selapis sel berbentuk silindris. Biasanya terdapat sel goblet di antara sel-sel epitelia. Contoh, epitel pada dinding usus. D. Epithelium batang berlapis semu disusun oleh selapis sel berbentuk batang namun seperti berlapis. Kadang memiliki siala, terutama yang menyusun sel pernapasan. Berfungsi sebagai sekresi atau absorpsi. 2. Epitelium pipih berlapis. Sel yang menyusun terdiri dari beberapa lapis sel berbentuk pipih, berfungsi sebagai pelindung. Letak ditemukannya pada 1. Kulit, 2. Mulut, 3. Esophagus. B. Epitelium kubus berlapis tersusun dari 2 lapis sel atau berbentuk kubus. C. Epitelium silindris berlapis. Permukaan sel berbentuk silindris, namun sel di bawahnya berbentuk beragam. D. Epitelium tradisional merupakan epitelium berlapis yang bentuk selnya dapat berubah-ubah, membungkus kantung urin sebelah dalam. B. Jaringan ikat
merupakan jaringan yang ditemukan pada semua organ tubuh. Jaringan ikat terdiri dari dua komponen, yaitu sel-sel jaringan ikat dan matriks ekstraseluler atau serat atau serabut dan substansi dasar. Fungsi umumnya mengikat satu organ dengan organ lainnya, menopang organ tubuh, dan memberi perlindungan organ tubuh. Satu, matriks ekstraseluler, yaitu komponen ikat yang berupa bukan sel. Ada dua bentuk matriks ekstraseluler, yaitu substansi dasar bersifat semi cair, disusun oleh asap hyaluronat, protein, dan mukopolisakarida. Serat dihasilkan oleh sel jaringan ikat. Berdasarkan bentuknya, ada 3 jenis serat penyusun matriks. Pertama, serat kolagen. Kedua, serat elastin. Dan ketiga, serat retikuler. Jenis-jenis jaringan ikat. Berdasarkan jenis serat dan penyusunnya, jaringan ikat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Tulang atau osteon, disusun oleh sel tulang osteosit, matriks keras endapan kalsium, dan serat kolagen, berfungsi melindungi organ tubuh dan memberi bentuk tubuh. Kartilago atau tulang rawan, disusun oleh sel-sel kondrosit, sejumlah serat kolagen, matriks keruh dan elastis, berfungsi menyusun kerangka bayi yang baru lahir. Terdapat pada organ-organ tertentu seperti daun telinga, hidung, tulang rusuk, dan lain-lain. 3. Jaringan ikat padat, disusun oleh sel-sel fibroblast. Komponen matriksnya berupa serat kolagen yang tersusun padat dan teratur. Contoh: tendon penghubung otot dengan tulang, ligamen penghubung tulang dengan tulang. 4. Jaringan ikat longgar, dicirikan dengan susunan seratnya yang longgar atau tidak rapat. Serat penyusunnya adalah kolagen. Komponen sel penyusun serat adalah sel fibroblast. Fungsinya adalah menyokong, mengelilingi, dan menghubungkan elemen dari jaringan atau organ lain. 5. Jaringan lemak adalah jaringan ikat yang mengandung atau menyimpan lemak. Fungsi: melindungi beberapa organ, menyimpan cadangan makanan, dan mengatur suhu tubuh. 6. Darah disusun oleh matriks berupa cairan darah, plasma, dan sel darah. Plasma darah mengandung serat yaitu fibrin, berfungsi mentransportasikan zat-zat dari dan ke seluruh tubuh. C. Jaringan otot berfungsi sebagai alat gerak aktif. Berdasarkan bentuk sel penyusun jaringan otot dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu otot polos, otot lurik atau otot rangka, otot jantung. Otot polos, cara kerjanya: bekerja secara tak sadar,
menyusun organ-organ yang berongga. Gerak yang dihasilkan dinamakan peristaltik. Bentuk sel seperti cakram dengan inti di tengah. Satu sel memiliki satu inti sel. Otot rangka. Cara kerjanya bekerja secara disadari, menempel pada rangka. Bentuk sel. Bentuk sel memanjang berlurik-lurik. Sel memiliki inti jumlah banyak. Letak inti sel di tepi. Otot jantung. Letak ditemukan hanya pada jantung. Cara kerja bekerja secara tidak disadari. Bentuk sel. Sel berbentuk memanjang dengan lurik-lurik. Serabut selnya bercabang-cabang. Setiap sel memiliki satu inti sel. Inti sel terletak di tengah. D. Fungsi saraf. Fungsi menerima rangsang dari alat indera, memproses rangsang yang diterima, merespon rangsang. Komponen jaringan saraf. Neuron, sel glia, berfungsi melindungi, mendukung neuron untuk menjalankan fungsinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.